Halo semua, kami dari kelompok 4, mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Dalam rangka tugas akhir mata kuliah Hukum Penitensier dengan dosen pengampu Bapak Abdul Kholik SHMH, kami melakukan observasi langsung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Jakarta. Namun sebelumnya, kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok kami. Nama saya Firda Sivana dengan NIM akhir 003. Saya Vicky Dian Alamsyah dengan NIM akhir 016. Perkenalkan, nama saya Mawar Sapana dengan NIM 3 digit terakhir 049. Perkenalkan semuanya, nama saya Christopher Elia Julio dengan NIM akhir 097. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Hibatullah dengan NIM akhir 132. Nama saya Astriana Nandari dengan NIM 250. Perkenalkan, nama saya Selvi Tetria dengan NIM 3 digit terakhir 327. Saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan penelitian. Anak yang berkonflik dengan hukum termasuk kelompok rentan yang memiliki hak atas pendidikan, pembinaan, dan perlindungan. Oleh karena itu, tujuan kami melakukan observasi untuk melihat sejauh mana LPKA kelas 2 Jakarta dalam mengimplementasikan hak-hak anak tersebut. Dan untuk melihat bagaimana kondisi anak binaan, program-program yang dijalankan, serta tantangan dan solusi dalam melakukan pembinaan terhadap anak binaan. Saat ini, berdasarkan hasil observasi kelompok kami menemukan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA kelas 2 Jakarta ini yang berlokasi di Jakarta, Jakarta Selatan, dihuni oleh 32 anak laki-laki yang rentang usianya 14-18 tahun. Kenapa hanya laki-laki saja? Untuk perempuannya itu dipisah, ada di daerah Tangerang berdasarkan hasil observasi kami. Dan kemudian para anak-anak binaan ini tidak diklasifikasikan ataupun tidak dibeda-bedakan berdasarkan tindak pidana yang mereka lakukan. Tapi memang kasus yang paling banyak adalah kasus mengenai seperti pencurian dengan pemberatan. Nah, kemudian Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPK kelas 2 Jakarta ini yang di daerah Jagakarsa memiliki jumlah 18 kamar hunian yang masing-masing kamarnya berisi 5 anak untuk kapasitasnya di LPKA kelas 2 Jagakarta yang di daerah Jagakarsa. Program pembinaan di LPKA Jakarta ini dibagi menjadi 3, yaitu ada pendidikan formal dari SD hingga SMA dan pendidikan keterampilan seperti berkebun, bermain sablon, hingga bermain musik, serta adanya pendidikan kepribadian melalui keagamaan. Semua anak binaan di LPK ini wajib mengikuti serta tidak ada syarat khusus untuk mengikuti kegiatan tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai pemenuhan hak-hak anak binaan di LPKA kelas 2 Jakarta. Di LPKA kelas 2 Jakarta, pemenuhan hak-hak anak binaan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti mendapatkan makanan 3 kali sehari, dan juga pakaian yang layak untuk dipakai, dan juga mendapatkan ruang belajar dari SD sampai SMA untuk anak binaan agar mendapatkan ilmu pengetahuan selama di lapas. Anak binaan juga mendapatkan pelayanan kesehatan seperti diberikan dokter umum maupun dokter gigi. Seluruh dokter ini ditugaskan di LPKA setiap hari untuk memeriksa seluruh anak binaan terkait keadaan selama di lapas tersebut. LPKA juga memberikan fasilitas pengaduan berupa kotak pengaduan untuk anak yang binaan yang memiliki
berbagai permasalahan untuk disampaikan. Kotak pengaduan tersebut akan dibuka dan juga dibaca oleh pihak keamanan LPKA selama 3 hari sekali atau seminggu sekali. Selain terdapat pengaduan secara tertulis, LPKA juga menerima pengaduan secara lisan dari anak binaan yang dapat dilakukan langsung pada pihak keamanan LPKA. Pihak keamanan LPKA juga secara rutin melakukan kontrol keadaan anak binaan sebagai upaya pencegahan atas terjadinya tindakan kekerasan di lapas. Selanjutnya, anak binaan mendapatkan hak remisi, asimilasi, dan juga integrasi sosial. Sebagai salah satu contohnya adalah pemberian remisi pada hari-hari besar seperti hari kemerdekaan 17 Agustus, hari keagamaan, hari anak, dan juga yang lain. Pemberian remisi ini tergantung pada perilaku anak di LPK tersebut. Jika perilaku anak baik, maka pihak LPK akan membuat laporan pada pusat terkait remisi tersebut. Di LPKA kelas 2 Jakarta juga memperhatikan pengawasan dan keamanan sebagai pemenuhan hak-hak anak binaan, di mana di LPKA kelas 2 Jakarta melakukan pengawasan dan keamanan selama 24 jam penuh oleh penjaga keamanan, di mana dalam pelaksanaannya penjaga keamanan akan dibagi menjadi 4 regu, di mana 4 regu tersebut akan terdiri dari 5 orang. Pengawasan dan keamanan tersebut akan dilakukan selama 2 kali rotasi penjagaan oleh 1 regu, di mana 2 jam sekali akan dilakukan upaya kontrol oleh penjaga keamanan yang sedang bertugas. Selain melakukan penjagaan keamanan, pihak keamanan di LPK kelas 2 Jakarta juga melakukan penanganan bagi anak warga binaan yang melakukan pelanggaran kedisiplinan. Biasanya pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh anak warga binaan yaitu berupa pertengkaran yang terjadi antara anak warga binaan. Biasanya apabila terjadi pertengkaran, maka petugas daripada keamanan di LPK kelas 2 Jakarta akan melakukan upaya mediasi terlebih dahulu hingga pada pencapaian solusi terhadap pertengkaran tersebut. Terkait sanksi yang dikenakan bagi anak-anak yang melanggar kedisiplinan tersebut akan disesuaikan kepada dampak yang dihasilkan dari pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh anak-anak warga binaan. Biasanya dampak yang dihasilkan dapat dikategorikan sebagai dampak yang ringan, maka anak-anak warga binaan tersebut akan ditangani atau akan diberikan sanksi secara langsung oleh petugas keamanan, dapat berupa hukuman sosial. Biasanya hukuman sosial yang diberikan yaitu berupa mencabut rumput di area LPK kelas 2 Jakarta atau membersihkan toilet di LPK kelas 2 Jakarta ataupun hukuman lainnya. Dan apabila dampak yang dihasilkan oleh pelanggaran kedisiplinan oleh anak-anak warga binaan tersebut dapat dikategorikan sebagai dampak yang berat, maka petugas keamanan akan memberikan laporan kepada atasan agar atasan tersebut yang secara langsung memberikan sanksi kepada anak-anak warga binaan yang melanggar tersebut. Sebagai upaya pencegahan bagi anak-anak warga binaan untuk melakukan sesuatu yang melanggar kedisiplinan di LPK kelas 2 Jakarta, maka pihak keamanan juga akan melakukan pemeriksaan rutin selama seminggu sekali. Pemeriksaan tersebut biasanya berupa sidak kamar, razia kamar, hingga pada pemeriksaan tes urin bagi anak-anak warga binaan maupun bagi petugas di LPK kelas 2 Jakarta itu sendiri. Selanjutnya saya akan membahas terkait tantangan terbesar yang dihadapi oleh LPKA. Dalam hal ini adalah pembinaan, yang dimana setiap anak binaan memiliki kepribadian dan latar belakang yang berbeda. LPKA memiliki tanggung jawab untuk mendidik, membina, dan membentuk kepribadian dari setiap anak binaan. Dan untuk melakukan pembinaan yang baik terhadap anak binaan itu, LPKA harus melakukan pendekatan kepada setiap anak binaan. Diharapkan jika LPKA sudah memberikan pendidikan baik itu akademik maupun non-akademik, anak binaan tersebut bisa diterima kembali di masyarakat dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Dari hasil observasi yang telah kami lakukan, kami melihat bahwa pihak LPKA telah melakukan
melakukan berbagai cara untuk menjalankan prinsip pembinaan kepada anak binaan dengan cara melakukan pendekatan rehabilitatif dan melakukan dan menjalankan hak anak binaan sesuai dengan peraturan pemerintah. Kami berharap dari hasil observasi yang telah kami lakukan bisa menjadi kontribusi kecil dalam penguatan sistem pemasyarakatan anak di Indonesia. Dan sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.